Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Mudir Ma'had Imam Muslim Kediri, yang kami hormati pula Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Korwil Kediri, Bapak Ibu para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya bagi kita semuanya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Masjid Jami' Imam Muslim Kediri. Kita bisa kumpul bareng dalam rangka belajar. Semoga Allah jadikan kita selalu semangat untuk meniti kebenaran. Dan tema kajian kita pagi ini sesuai permintaan KPMI, menjadi pengusaha muslim yang mulia dunia akhirat. Sekali lagi kami menyebutkan bahwa kajian ini adalah kajian trigger, pemicu bagi para pengusaha muslim yang ingin belajar lebih dekat berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Jadi kita disatukan hati dengan adanya edukasi, karena keseragaman pemahaman itulah yang membuat manusia bisa saling bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian dengan hablullah. Bersatulah kalian, berpeganglah kalian dengan hablullah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ada perintah untuk berpegang teguh dan ada larangan untuk iftirak. Maka solusi agar orang itu tidak berpecah adalah dia berpegang teguh dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa'tasimu bihablillah. Ma makna hablullah? Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Yang dimaksud dengan tali Allah adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Sehingga dengan orang itu belajar syariat Allah, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah maupun muamalah, maka akan ada keseragaman. Sehingga saya dengan Bapak Ibu punya akidah yang sama, punya manhaj yang sama, kita bisa saling akrab, kita bisa bersatu. Demikianlah pengaruh dari kesatuan disebabkan karena kesamaan akidah. Ada banyak sekali orang itu berkumpul bersatu hanya karena kesamaan yang mungkin sama sekali nggak ada artinya. Misalnya sama-sama hobi mancing. Ada komunitasnya nggak? Ada. Apa nama komunitasnya? Ikatan Mancing Mania, IMM. Ada komunitas hobi sepeda. Ada ya? Ada. Ada komunitas yang hanya sebatas sama merek mobil. Ini sama ini mereknya, mobilnya mereknya sama, membuat komunitas. Ada? Ada. Jadi hanya karena kesamaan merek mobil, hanya karena kesamaan bentuk kendaraan, kesamaan hobi, orang bisa bersatu dan loyal. Coba bayangin kalau yang sama akidahnya, masa nggak bisa bersatu? Yang sama manhajnya, kira-kira bisa disatukan nggak? Seharusnya lebih mudah, dan seharusnya ikatannya lebih kuat. Maka aneh kalau ada orang bisa disatukan karena kesamaan merek kendaraan, karena kesamaan bentuk kendaraan, sama-sama pencinta Vespa misalnya,
Walaupun mungkin Vespa kan beraneka merek ya, tapi karena motornya bentuknya sama, dia bisa bersatu, bisa akrab. Sampai gathering di mana, masya Allah, rombongan dalam jumlah banyak. Ada yang dari luar Jawa, ada yang sampai harus menempuh perjalanan ribuan kilo. Dia jalani itu untuk bisa ketemu saudara semadhab, sama-sama madhabnya punya hobi yang sama atau kendaraan yang sama. Maka saya yakin adanya manhaj yang sama, akidah yang sama, kita bisa bersatu. Cuman memang potensi perpecahan di kalangan ahlu tauhid itu lebih besar, sehingga kadang hanya karena perbedaan masalah pro TV dan anti TV misalnya, terus saling mentahdzir misalnya, dan itu sebabnya cuman 1-2 orang provokator, 1-2 orang provokator, yang lainnya kan cuman penderek saja ya, ikut-ikutan saja, karena alasannya sangat tidak ilmiah. Sehingga kalau hanya sebatas perbedaan pendapat masalah sirwal, perbedaan pendapat masalah ini pro TV dan enggak pro TV, subhanallah, kayak gini bisa memecah persatuan. Padahal mereka punya akidah yang sama, manhajnya sama, kitab yang dipelajari sama, ulamanya juga sama, sama-sama mengambil dari para ulama ke atas, Imam Ahmad, Imam Syafi'i diambil. Baik, Nabi SAW pernah mengingatkan pada waktu kejadian Fathu Makkah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwajan. Afwajan itu bentuk jamak dari kata faujun. Faujun min ba'di fauj, berbondong-bondong, satu kelompok, kemudian datang kelompok berikutnya, datang rombongan berikutnya. Karena mereka masuk Islam satu kampung, satu suku A datang, kemudian kepala suku menyatakan kami satu kampung masuk Islam. Suku B datang ke kota Madinah, kepala sukunya mengatakan, perwakilannya mengatakan kami satu kampung masuk Islam. Sehingga mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Iblis ketika melihat fenomena seperti ini, dia merasa kayaknya mustahil praktek kesyirikan bisa balik lagi ke Jazirah Arab. Mengingat saking banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk Islam, sehingga hampir di semua wilayah Jazirah Arab mereka menerima Islam. Iblis waktu itu putus asa, kayaknya nggak mungkin bisa kembali menggoda masyarakat di Jazirah Arab untuk berbuat kesyirikan. Dan peristiwa putus asanya Iblis disaksikan oleh Nabi SAW, karena beliau seorang Nabi yang mendapatkan wahyu. Beliau menyaksikan sesuatu yang tidak bisa disaksikan oleh manusia biasa. Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana qad ayisa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk kembali disembah oleh orang yang salat. Orang yang salat maknanya apa? Orang yang salat maknanya ahlu tauhid, ahlu tauhid, ahlul iman. Sesungguhnya setan, maksudnya iblis, sudah putus asa untuk disembah kembali oleh ahlu tauhid, oleh ahlul iman fi jaziratil Arab, di Jazirah Arab. Walakinna tahrisha bainahum, tapi dia tidak putus asa untuk menimbulkan perpecahan di antara mereka. Sehingga kenapa potensi perpecahan itu besar di kalangan kaum muslimin ahli tauhid? Karena setan punya celah di bagian ini. Kalaupun saya tidak bisa mengajak mereka untuk berbuat syirik, saya tidak bisa mengajak mereka untuk meninggalkan tauhid, tapi setan masih punya peluang untuk mengajak mereka berpecah. Sehingga satu peluang bisa menimbulkan perpecahan itu diobong sama setan.
sampai bulat-bulat ya. Karena itu kurangi sebisa mungkin aneka potensi-potensi perpecahan. Ikuti pesan yang disampaikan oleh para ulama, istausu bi ahli sunnati khaira. Berikanlah yang terbaik dalam berinteraksi dengan ahlu sunnah. Berikanlah interaksi yang terbaik ketika kalian berinteraksi dengan sesama ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenal sunnah. Nah, kalau yang sedikit ini sudah eker, nggak akur, bagaimana bisa berkembang? Baik. Termasuk juga ketika dalam usaha ya. Terkadang orang itu pecah karena apa? Orang itu pecah karena usaha. Sehingga ada dua orang misalnya. Dulu mereka panitia kajian, kemana-mana mendampingi ustadz yang diundang. Kadang runtang-runtung bareng, selesai isya nggak langsung pulang, pejetan dulu atau diskusi. Setelah itu mereka melakukan usaha bareng. Saat mereka melakukan usaha bareng, mulai ada saling curiga, makin besar curiganya, makin gak karuan, akhirnya jauh berpisah. Sebabnya apa? Usaha. Sehingga kerjasama tapi tidak diiringi kedewasaan yang maksimal, terkadang bisa memecah ukhuwah. Maka kalau seperti ini kan mending gak usah kerjasama. Saya mau tanya, nyari dunia itu hukumnya apa? Mubah. Menjaga ukhuwah hukumnya apa? Wajib. Apa dalilnya kalau itu wajib? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin itu bersaudara. Allah perintahkan fa aslihu baina akhawaykum, perbaiki hubungan persaudaraan mereka. Sehingga adanya kecenderungan merasa pengen menang sendiri, pengen menguasai, pengen lebih unggul, tapi mengorbankan persaudaraan, ini bertentangan dengan karakter mukmin yang baik. Karena karakter mukmin yang baik itu mereka bersaudara dan Allah perintahkan untuk memperbaiki hubungan persaudaraan di antara mereka. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah materi kita tentang itu. Bagaimana agar kita bisa menjadi pengusaha muslim mulia dunia akhirat dengan cara tetap menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang pertama, pengusaha muslim mulia dunia akhirat adalah pengusaha muslim yang gampangan. Pengusaha muslim yang gampangan. Gampangan artinya gimana, Pak? Bukan model orang yang keras kepala, bukan model orang yang kasar, bukan model orang yang kaku, tapi dia gampangan. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi orang yang gampangan. Jadi Anda perhatikan ya, doa-doa Nabi SAW itu ditujukan kepada orang dengan kriteria tertentu. Kalau Anda memenuhi kriteria itu, dapat doa baik dari Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, doa beliau ditujukan kepada orang yang punya kriteria tertentu. Kalau kita melanggar kriteria itu, maka kita dapat doa buruk dari Nabi SAW. Sebutkan doa buruk Nabi SAW. Sebutkan doa buruk Rasulullah SAW. Tak tinggal minum dulu ya. Bismillah. Ada? Rasulullah SAW mendoakan keburukan yang Anda tahu apa, Pak? Kepada orang siapa begitu? Kepada
Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Itu doa mohon perlindungan, doa buruk yang saya maksud. La'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang yang tukang gambar. Ada lagi enggak? Ustaz? Pemakan riba, yang memberi makan riba, apalagi? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Halakal mutanatti'un. Celakalah al mutanatti'un, orang-orang yang terlalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang berat, yang itu tidak diperintahkan oleh syariat. Maksa itu nggak boleh. Jazakumullah khairan. Ada nggak yang didoakan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu. Yang kalimatnya rahimallah didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada komunitas motoran gede-gede itu ya, datang ke kantor kami ANB Channel. Waktu itu masih pandemi. Kemudian saya bilang, besok kalau ke sini naik mobil saja, jangan naik kayak gini. Nah, di antara mereka punya rencana, saya mau umroh naik motor. Kenapa? Ya, pengen naik motor umroh. Berapa biayanya? Sekian ratus juta. Karena kan harus berhenti, nanti nginep di mana, berhenti lagi, nginep lagi, dan seterusnya. Itu sampai ratusan juta. Padahal kalau umrah pakai pesawat berapa? Di rentang 20 sekian sampai 30 sekian. Lebih murah mana? Pakai pesawat lebih murah, waktunya lebih singkat, lebih cepat, tenaganya tidak terkuras banyak. Maka saya bilang, Anda kalau umrah naik motor didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa? Halakal mutanatti'un. Itu tanattu itu. Termasuk praktek tanattu. Orang yang memaksakan diri melakukan sesuatu yang di luar dari kondisi normal karena berlebihan. Manfaatnya orang bisa umrah pakai pesawat. Kecuali kalau pertimbangan biaya, ini lebih murah. Kami kesanggupannya hanya naik sepeda misalnya. Bukan untuk nyari sensasi, tapi karena sanggupnya di situ. Namun kalau naik sepeda malah lebih mahal, itu mutanatti, orang yang memaksakan diri. Kalau pengen didoakan buruk oleh Nabi SAW, ya silahkan lakukan. Karena Rasulullah SAW mendoakan halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang terlalu memaksakan diri. Terkadang ada perbuatan dikira bagi orang awam itu hal ibadah, tapi bagi mereka yang paham itu maksiat. Dikiranya itu ibadah, tapi aslinya itu maksiat. Baik, kita lanjutkan. Ada juga yang didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih utang. Berarti gampangan ketika bermuamalah dengan orang lain disyariatkan atau tidak? Disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Gampangan ketika bertransaksi disyariatkan. Didoakan baik oleh Nabi SAW, rahimallah, semoga Allah merahmati. Maka kalau orang memenuhi kriteria ini, dapat doa baik dari Nabi SAW, dirahmati oleh Allah. Pingin gak Pak kayak gini Pak? Pingin dirahmati oleh Allah, maka jadilah orang yang gampangan. Maka pengusaha muslim yang ideal, yang dia adalah pengusaha mulia dunia akhirat, adalah pengusaha muslim yang gampangan. Bukan tipe orang yang gampang emosi, bukan tipe orang yang suka sengketa dan seterusnya. Baik, kriteria yang lain pengusaha muslim yang ideal, yang dirindukan oleh surga,
dia memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Dia memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang baik oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hadis ini sering Anda dengar enggak? Sering ya? Kalian tidak akan beriman sampai kalian yuhibbu li akhihi, senang untuk memberikan sikap yang terbaik bagi saudaranya sebagaimana dia senang untuk disikapi yang sama oleh orang lain. Sehingga gini Pak, coba Bapak kumpulkan perbandingan akhlak baik dan akhlak buruk. Di sebelah kanan ini ada daftar akhlak baik, di sebelah kiri Anda tulis akhlak-akhlak buruk. Kita awali dulu akhlak-akhlak buruk ya. Sebutkan contoh akhlak buruk dalam bisnis. Agak sulit. Menutupi kekurangan. Kekurangannya siapa? Menutupi aib. Ada lagi? Curang dalam timbangan, menipu, membodohi, bohong, dan aneka tidak jujur yang lainnya, tidak terbuka dan seterusnya. Berkata kasar, tidak sopan, mekso termasuk nggak? Mekso termasuk ya. Daftar-daftar akhlak buruk ini. Sekarang begini Pak, kalau kita tidak ingin ditipu orang lain, jangan nipu orang lain. Kalau tidak ingin dibodohi orang lain, jangan bodohi orang lain. Jika tidak ingin dipaksa orang lain, jangan maksa orang lain. Daftar itu jadikan standar. Saya tidak mau disikapi seperti ini, maka saya tidak mau bersikap seperti ini. Begitu? Baik. Demikianlah seorang pengusaha muslim yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian suka memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Sekarang yang kanan, akhlak mulia. Sebutkan akhlak mulia dalam bisnis. Jujur, terus apa lagi? Amanah, berikutnya sopan, terus apa? Mempermudah, baik hati sama orang lain, dan aneka daftar akhlak-akhlak mulia. Maka kalau kita ingin disikapi jujur orang lain, terus bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau kita ingin disikapi amanah, maka bersikaplah amanah kepada orang lain, dan demikian seterusnya. Itu sampai menjadi tanda iman. Sehingga dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Siapa orang yang terdekat dengan bapak? Istri. Siapa orang yang terdekat dengan istri? Suami. Maka orang pertama yang kita berkewajiban untuk menunaikan isi hadis ini adalah pasangan hidup. Sehingga caranya sederhana kayak gini. Misalnya seorang istri durhaka sama suaminya. Bayangin kalau istri ini punya anak laki-laki, lalu nanti dia punya istri, kemudian istri anaknya ini berarti menantunya durhaka sama suaminya, dia sedih nggak? Sedih. Maka ketika kamu durhaka kepada suamimu, orang tua suamimu sedih dan orang tuanya sedih. Kau juga tidak ingin disikapi yang sama, maka jangan menyikapi orang lain dengan cara yang sama. Misalnya ya, istri itu biasanya cemburu sama siapa? Sama istri orang lain. Sama istri yang lain. Oh gitu. Sama ipar, terus siapa lagi? Ibu mertua. Terus siapa lagi?
keponakan, keluarga suami ya, di kalangan yang wanita biasanya. Baik. Sehingga kadang wanita itu cemburu kepada keluarga suami yang wanita. Mahram, interaksi suami dengan ibunya mahram enggak? Mahram. Tapi ketika istrinya lihat suaminya bersama dengan ibunya, istrinya enggak terima, sakit hati. Atau suaminya akrab dengan adiknya, istrinya kadang sakit hati. Kamu punya anak laki-laki, dan anak laki-laki kamu nanti berkeluarga, dan juga akan menjumpai yang sama. Lalu istrinya anakmu, berarti apa? Menantumu cemburu sama kamu. Kamu gimana perasaannya? Enggak terima saya. Maka jangan perlakukan seperti itu untuk orang tua suamimu. Seimbang ya. Baik. Suami cemburu sama siapa? Sama suami orang lain, saudara istri. Kadang istri akrab dengan siapa? Dengan kakaknya, atau dengan bapaknya, atau dengan keponakannya dan seterusnya. Membuat suami nggak terima, sampai emosi dia. Kamu nggak usah lagi main ke bapakmu. Sampai kalau kamu sampai berani datang ke rumah bapakmu, kita cerai. Diancam kawin lagi misalnya ya. Sehingga ada nggak suami yang memutus silaturahmi istrinya dengan keluarganya? Ada? Kejadiannya cukup banyak. Maka yang ditanya adalah, bapak punya anak perempuan, nanti akan mengalami yang sama. Coba bayangin kalau anak perempuan bapak ditahan, nggak boleh ketemu bapak, sakit hati nggak? Sakit hati mas, saya nggak terima. Saya yang mendidik anak saya dibawa oleh orang lain ketika nikah, tiba-tiba nggak boleh untuk ketemu saya karena dilarang oleh suaminya. Saya nggak terima. Sebagaimana kamu tidak terima di situ, jangan sikapi istrimu di sini. Seimbang. Maka kalau orang mengamalkan hadis ini sangat sederhana, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, tidak akan pernah terjadi sengketa di alam ini. Karena semangat orang selalu memberikan yang terbaik bagi siapa? Orang lain. Orang itu selalu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tapi ketika ini tidak dilakukan, akhirnya yang terjadi adalah saling nuntut. Ini nuntut sana, yang sana nuntut sini. Begitu. Dalam berbisnis juga demikian. Kalau kita tidak ingin disikapi buruk dari orang lain, maka jangan menyikapi buruk kepada orang lain. Baik. Contoh, Anda kalau beli suka nawar enggak? Ya? Sering atau hampir tiap hari? Tidak. Kalau Anda nawarnya sadis atau tidak? Sadis. Pinten Pak? 100. 20 pripun? Oh. Tawari 100 ngenyang 20. Sebagai pedagang diberlakukan seperti itu, suka enggak? Kalau Anda jadi pedagang enggak suka, maka mungkin jangan menyikapi pedagang dengan cara yang sama. Jangan menghina barangnya. Kadang kan orang itu nawar sambil menghina. Oh barang kaya ngene kok didol 100. Barangnya iki lho kaya ngene lho deloken, Pak. Sudah selesai dia menghina barang, dibeli, Pak. Loh kamu tadi ngomong tentang barang ini apa? Wah dielek-elek kabeh. Tujuannya apa? Untuk dibanting, direndahkan. Selesai itu dia beli. Oke? Setelah dia beli dia jual. Saat dia jual dipuji. Wallahu a'lam. Itulah manusia. Saat dia beli dia hina barangnya, saat sudah jadi miliknya kemudian dia jual barang ini, diapain? Dipuji. Jadi dia enggak jujur tadi. Baik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ada satu karakter yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan karakter tatfif. Tatfif itu apa?
Wailun lil mutaffifin. Lanjutkan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lalu Allah kasih peringatan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kalau dia beli mintanya dipenuhi, tapi kalau menjual semangatnya mengurangi. Tidakkah mereka sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat? Kita kalau beli kan nggak mau kurang, Pak ya. Jadi bisa jadi Pak, karakter mutaffif tadi ada pada diri kita. Pengennya pokoknya genep, nggak boleh ada yang kurang. Contohnya gimana Pak? Ibu-ibu kalau beli gorengan nyari yang gede atau yang kecil? Hah? Golek sing yang gede, dongkal-dongkal, diwalik-walik. Mata ini bisa melihat selisih 2 mili. Nggak cuma senti loh Pak. Tahu 1 sama tahu 2 itu selisih berapa senti toh Pak? Hah? Mili, tapi mata itu bisa ngelihat. Iki luwih gede ta daripada ini. Pripun? Mili yang gede Pak ya. Tempe juga gitu kan, selisih masa. Gumpil saidik itu dihindari. Maka kita kalau beli itu pokoknya yastaufun, minta ojo sampai ono sing kurang. Anda beli bensin eceran ya, ketinggian bensin itu selisihnya berapa senti itu Pak? Hah? Berapa mili? 2 mili. Mata bisa ngelihat gak itu? Subhanallah, itulah hebatnya kemampuan mata dalam dagang Pak. Dan itu bukti pelitnya manusia. Ya karakter pelit kayak gitu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu. Karakter pelit terbawa juga dalam masalah bisnis. Jadi dia selalu berusaha mengambil yang paling banyak. Kurang dikit enggak mau. Demikianlah karakter pelitnya manusia. Maka bisa jadi kalau kita belajar tentang ini, mungkin kita sendiri pelakunya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau menjual sukanya mengurangi. Dikasih tambahan apa biar enggak terlalu banyak biayanya. Mungkin kalau dulu jualan es pakai gula, obat gula ya. Pakai obat gula sakarin. Gulanya sekilo, obat gulanya 2 botol. Padahal itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Kadang pewarna makanan tidak diperhatikan, kadang apa lagi dan seterusnya. Dimana kadang dia sendiri suruh makan nggak doyan, tapi dijual ke orang lain. Dan standar seperti ini cukup sering terjadi di masyarakat. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak ingin disikapi seperti itu oleh orang lain, maka jangan bersikap seperti itu untuk orang lain. Baik, selanjutnya, pengusaha muslim itu meninggalkan sengketa dan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Nabi SAW pernah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqan. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa walaupun dia berada di pihak yang benar. Namanya meninggalkan al-mira, meninggalkan perdebatan dan sengketa, sementara dia berada di pihak yang benar. Berat enggak bagi sebagian orang? Berat. Saya ingin menunjukkan kalau saya itu benar, saya itu menang, saya itu benar, pokoknya harus saya kejar ini. Ini harga diri. Berapa? Harga diri ini. Jadi perjuangan untuk membela harga diri dan seterusnya terkadang dilakukan oleh orang sampai harus mengalahkan yang lain. Nabi SAW menunjukkan satu keistimewaan. Ana za'imun, aku jamin
Bi baitin, orang bisa mendapatkan sebuah rumah. Fi rabadil jannah, di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa walaupun dia berada di pihak yang benar. Enggak semua pengusaha bisa seperti itu, sehingga sulit bagi mereka yang tidak terbiasa untuk ngalah bisa punya potensi seperti ini. Baik, selanjutnya, pengusaha muslim adalah pengusaha yang tidak terlalu bernafsu terhadap dunia. Kalaupun dapat harta, walhamdulillah. Kalau enggak dapat, dia tidak akan memaksakan diri untuk mengejarnya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam? Beliau seorang pedagang di kota Mekah, masuk Islam pasca Fathu Mekah. Dan pada waktu masuk Islam, Hakim ini sering meminta kepada Nabi SAW. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani wa sa'altuhu fa'atani. Aku minta kepada Nabi SAW lalu beliau kasih. Aku minta lagi, beliau kasih lagi. Sampai yang kesekian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Wahai Hakim, harta itu memang hijau dan manis. Disebut hijau kenapa, Pak? Hijau itu melambangkan apa hijau? Menarik, enak dipandang. Sehingga kita melihat pohon yang warnanya hijau, enak dipandang. Hulwah, manis. Manis itu melambangkan apa? Enak dirasakan. Harta itu enak dipandang, enak dirasakan. Makanya nggak heran Pak, kalau ada orang lagi suntuk tiba-tiba buka HP, cek saldo, mesem. Ada kayak gitu Pak? Hah? Ada. Dia cuma lihat 0 itu loh, 0000 di saldonya itu, seneng nggak dia? Seneng? Subhanallah. Padahal cuma lihat angka. Angka ini kan tidak menambah nyawa dia dan tidak membuat dia makin sehat, tapi dia bahagia dengan melihat saldo yang ada di rekeningnya. Masih banyak, cuman masih banyak, mau dipakai apa aja Pak? Kalau nggak dibelanjain kan nggak dapat apa-apa. Kurang lebih seperti itu kondisi manusia, di mana mereka terlalu bernafsu terhadap harta. Maka Nabi SAW sarankan kepada Hakim bin Hizam, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini memang hijau lagi manis untuk dirasakan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin, siapa yang mengambil harta bisakhawati nafsin, dengan perasaan yang tenang, sakhawah, tidak terlalu menggebu-gebu, tidak memaksakan diri, burika lahu fihi, maka dia akan diberkahi. Wa man akhadahu bi israfin, dan siapa yang mengambil harta dengan terlalu bernafsu, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi untuknya. Seperti orang yang banyak makan tapi nggak pernah kenyang karena terlalu bernafsu. Maka demikianlah kondisi kita ketika kita terlalu bernafsu terhadap harta, justru itu akan menghilangkan keberkahan dari harta tersebut. Sehingga seorang pengusaha muslim, dia adalah pengusaha yang ketika berdagang tidak bernafsu. Bisa dikasih contoh Pak, model orang yang terlalu bernafsu ketika dagang? Terlalu bernafsu ketika dagang, contohnya apa? Ya? Ya? Memaksa orang untuk beli. Misalnya pakai sumpah palsu, atau sumpah itu jujur tapi dipakai untuk dagang. Demi Allah, Masya Allah, terlalu mulia nama Allah disebut hanya untuk berdagang. Makanya Nabi SAW melarang sumpah dalam dagang. Sampai beliau mengatakan,
al-halifu munfiqatun lisil'ah mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu betul bisa melariskan dagangan, tapi bisa menghilangkan keberkahan. Sehingga orang mungkin percaya, tapi ingat, bisa jadi keberkahan dari keuntungan dagang kamu hilang nilainya. Misalnya ada orang ya, ini seingat saya pernah mengalami kayak gitu. Ada ini di tempat wisata ya. Kita datang pertama, jadi masih pagi itu kita datang, terus ada orang buka kios, ada banyak kios ya. Nah, kemudian anak-anak minta. Pinten nih Pak? 700. Ditawar lah. 80 pripun Pak? Mau ki wis ana sing ngenyang 90. Ora tak kekno. Karena pedagang itu punya kebiasaan, tadi sudah ada nawar sekian nggak tak kasih, tadi sudah ada yang nawar sekian nggak tak kasih. Kebiasaan itu sampai ini kan baru buka, tadi itu siapa? Oh belinya di rumahnya. Ini baru buka kok tiba-tiba tadi sudah ada yang nawar sekian nggak tak kasih. Ada yang kayak gitu ya? Tadi sudah ada yang nawar sekian nggak tak kasih. Sehingga dengan jurus itu dia ingin meyakinkan pembeli jangan nawar seperti tawaran dia, karena tadi nggak tak kasih. Oh beda Pak, barangkali ditawar sebelahnya lebih bawah lagi malah dikasih. Baik. Nah itu contoh bagaimana orang ketika ingin agar barangnya laku terlalu bernafsu. Ada satu cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum? Oh, belum. Baik. Ini kejadiannya dialami oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau berasal dari mana Pak? Basrah. Bukan penduduk Mekah. Suatu ketika saat beliau haji, beliau ketemu dengan penjual kain di kota Mekah. Begitu Imam Hasan Al-Basri ini mendekat, Masya Allah, cara penjual kain ini menawarkan terlalu berlebihan, terlalu bernafsu, sehingga beliau berkesimpulan kayaknya nggak benar ini, cara seperti ini nggak benar. Akhirnya ditinggal. 2 tahun berikutnya Imam Hasan Al-Basri ketemu dengan penjual kain yang sama, tapi kali ini cara beliau menawarkan barang sudah jauh berubah, lebih sopan, lebih santun, lebih nyaman, sampai membuat Imam Hasan Al-Basri ini penasaran. Kenapa ya kok ada perubahan ini? Apakah karena sudah ikut KPMI atau bagaimana? Akhirnya orang ini bercerita, betul, dulu saya pernah ketemu dengan Anda 2 tahun yang lalu. Dulu saya itu punya istri yang cerewetnya luar biasa. Kalau pulang bawa duit sedikit, Masya Allah, berantem. Kalau pulang bawa duit banyak, dianggap sedikit. Sehingga suami merasa selalu tertekan ketika bekerja, karena dia harus menyediakan harta yang cukup untuk menutup mulut istrinya. Apa bahasanya itu? Itu mungkin bahasa Jawa Timur ya. Saya pakai yang Jogja. Biar membuat istrinya lebih bahagia. Udahlah, intinya biar kalau sampai rumah gak patuh gitu. Akhirnya Allah Ta'ala mewafatkan istri saya ini. Alhamdulillah. Doanya Bapak. Lalu Allah gantikan dengan istri yang kedua yang jauh lebih qanaah dibandingkan istri pertama. Nah, istri kedua yang lebih qanaah ini, setiap kali suaminya mau berangkat kerja, itu dipegang kerah bajunya. Dipegang kerah bajunya, mbok didandani, mbok apa, ora ngerti Pak ya. Lalu dikasih pesan, "Ya fulan ittaqillaha fina."
Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah dalam memberikan rizki kepada kami, dalam memberikan nafkah kepada kami. Kami kuat untuk menahan panasnya hidup, tapi kami tidak kuat menahan panasnya neraka. Fa in ji'ta bila malin anak, kalau kamu pulang dengan tanpa membawa keuntungan, nanti tak bantu. Fa in ji'ta bi qalilin katsarna, kalau kamu pulang dengan membawa harta yang sedikit, nanti tak anggap itu banyak. Masya Allah. Dengan pesan moral seperti ini dari istrinya, ngelerem batin suaminya, sehingga nalikane nyambut gawe tenang. Pernah nggak Pak istri saya main begitu? Istri sampean seperti itu pernah? Nggak pernah. Sudah nikah berapa tahun Pak? Berapa? 24 tahun. Kerah bajunya pernah dipegang istrinya? Enggak pernah? Oh sering. Wah. Alhamdulillah. Yo setrika. Atau dipegang lehernya. Hati-hati Bang. Baik. Jadi pesan moral sang istri, kemudian istri yang nyaman, merasa qanaah dengan apapun pemberian yang diberikan oleh suaminya kepadanya, membuat sang suami jadi lebih tenang. Coba ya, banyak sekali kejadian di mana orang itu jadi hilang qanaah gara-gara ketemu dengan orang yang lebih tinggi status sosial atau hartanya. Orang ketika kumpul dengan orang lain, ada nggak Pak merasa pasangannya insecure? Saya kok merasa nggak aman. Kadang ya. Kenapa? Istrinya nanti akan ketemu dengan lelaki yang lain yang mungkin lebih ganteng daripada suaminya, mungkin lebih gagah daripada suaminya, lebih kaya daripada suaminya, sehingga suaminya jadi nggak apa? Merasa nggak nyaman. Atau sebaliknya, istrinya nggak nyaman karena suaminya akan ketemu dengan wanita lain yang lebih ini, lebih ini, lebih ini. Ada suasana seperti itu Pak. Dalam keluarga terjadi itu. Dalam sebuah keluarga itu terjadi. Perasaan merasa nggak aman ketika pasangannya berhadapan bertemu dengan orang lain. Makanya Nabi SAW ingatkan, dalam urusan dunia lihat kemana? Dalam urusan dunia lihat kemana? Yang lebih bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum, perhatikan siapa yang lebih bawah daripada kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada yang lebih atas daripada kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena itu lebih layak membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi kalau kamu tidak bisa mensyukuri nikmat, minimal jangan meremehkan nikmat. Pulang dari reuni, tiba-tiba batinnya komentar, bojoku kok tua, bojoku kok tua. Kenapa Pak? Ngelirik bojone koncone. Sing lanang ya ngono. Mulai bojoku kok bunder ya. Nah, situasi seperti itu pasti terjadi. Karena Anda lihat yang lebih atas, coba lihat yang lebih bawah. Pertama pada pasangan dulu. Kemudian dalam urusan harta juga demikian. Baik, yang terakhir. Pengusaha muslim itu jujur dan amanah. Dan bahkan ini syarat mutlak ya. Nabi SAW pernah menyebutkan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan para syuhada besok di hari kiamat. Pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh seperti ini. Padahal Pak, para nabi, para siddiqun dan syuhada sehari-harinya pekerjaan mereka itu apa? Kegiatan agama. Sementara para pedagang pekerjaan mereka apa?
Kegiatan mereka kegiatan apa? Dunia. Tapi orang yang berkegiatan dunia dikumpulkan dengan orang yang kegiatannya agama. Karena pedagang yang jujur dan amanah, pedagang yang jujur dan amanah itu langka. Maka berjuanglah untuk menjadi pedagang yang jujur dan amanah, sebab manusia langka ini nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan syuhada. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Di belakang aja nggak apa-apa. Silakan, kami kembalikan ke moderator. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Angkat tangannya. Oh, Satu. Pak Tuhan. Ada lagi? Tadi mau sampaikan sekarang? Mikrofon satu di sini, mikrofon satu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ketemu Ustaz secara langsung, walaupun hampir tiap hari bisa bertemu Ustaz secara langsung, walaupun hampir tiap hari ada di rumah melalui media YouTube maupun yang lain. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu. Mudah-mudahan Ustaz bisa selalu sehat. Ada satu pertanyaan Ustaz. Sering kita tuh bertransaksi jual beli maupun yang lain itu hutang. Iya. Ternyata sering kita menjual hutang itu bayarnya patuh dan berulang sampai berkali-kali kita nagih itu selalu ruwet. Yang kami tanyakan, apakah ada berapa kali kita menagih terus kemudian karena ruwet kita ikhlaskan, atau ada hal seperti itu, ada hukum seperti itu? Itu pertama. Kemudian ini ada titipan dari teman, kita kalau yang sudah umur-umur seperti saya ini 60 ke atas baru bisa menabung untuk membayar UNH. Kami tanyakan, apa lebih baik membayar UNH yang antrinya lama, apakah lebih baik kita umroh aja? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau bertanya yang pertama tadi tentang nagih utang ruwet terus hilang. Ya. Apakah kalau diikhlaskan hukumnya boleh? Beberapa kali nagih tapi kalah galak ya, Masya Allah. Sing utang lebih galak dibandingkan yang memberi utang. Begini jamaah, memang terkadang memberi utang berarti siap-siap kehilangan teman. Memberi utang siap-siap kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan komunitas dan seterusnya. Sehingga kita tekankan, utang tidak boleh memutus silaturahmi. Sebaliknya kalau bisa, utang jadikan sebagai sarana untuk nyambung silaturahmi. Meskipun realitanya utang memutus silaturahmi. Siap memberi utang, siap kehilangan kawan. Itulah yang terjadi. Nah, terus kalau misalnya ada kayak gitu gimana, Pak? Kondisi manusia ketika dia diutangi oleh orang lain lalu nggak bayar-bayar, di situ ada dua keadaan. Pertama, dia ridho. Ya sudahlah, kayaknya yang bersangkutan nggak mampu, saya ridho, tidak saya tagih. Ikhlas lahir batin. Maka kalau seperti ini sebaiknya disampaikan kepada yang bersangkutan, Mas, utang kamu kemarin ke saya sudah saya putihkan, saya ikhlaskan untuk bersih, tidak saya tagih lagi ya. Insya Allah nanti jadi amal yang besar bagi yang bersangkutan. Kenapa diberitahu? Agar yang bersangkutan tidak lagi
merasa terbebani dengan beban utang, karena sudah dinyatakan ikhlas. Yang kedua, kita punya piutang di tempat orang lain dan yang bersangkutan mengingkari, ditagih ngakunya nggak pernah punya, atau mencoba melupakan, kayaknya kok sudah lupa orang itu ya, ketemu ya nggak ada respon apapun, barangkali dia melupakan. Nah, saat dia melupakan, kita lupakan sekalian. Jika Anda ridho utang itu tidak dibayar, ya sudah, dia lupa ya saya buat lupa sekalian. Buat lupa maksudnya tidak disinggung. Maka semoga jadi sedekah rahasia. Semoga jadi sedekah rahasia. Yang ketiga, kita belum ikhlas. Pak, saya itu jengkel banget, bolak-balik nagih tapi nggak pernah dapat. Ya sudah, daripada saya capek tak biarin. Nah, dibiarin di sini belum tentu ikhlas. Nah, Bapak ikhlas gak? Ya sebenarnya masih gandoli, belum ridho, duit segitu kok hilang nggak dibayar. Berarti Anda belum ikhlas. Kalau belum ikhlas, nanti bisa nagih di mana? Di akhirat. Ketika belum ikhlas, punya hak untuk nagih di akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian tentang haji, ketika di usia sudah senior, ya, Bapak pinten? 64, lalu baru daftar haji, itu sebaiknya haji atau umroh? Sebaiknya haji atau umroh? Kalau duitnya cukup, dua-duanya. Daftar haji, masih ada sisa, bisa dipakai umroh. Kalau duitnya nggak cukup, Pak, kalau duitnya nggak cukup, wallahu alam, saya sarankan haji, daftar haji, sehingga cukup untuk suami istri 50 juta, daftar ke Depak, kemudian dapat porsi haji. Tapi Pak sudah sepuh kayak gini, tidak masalah, tawakal Allah. Semoga ada percepatan. Ada kawan saya, ibunya mungkin usia 80 tahun. Lalu kawan saya mengajukan percepatan karena ibunya sudah 80 tahun. Sampai di kantor Kemenak dibilang, yang lebih tua daripada ibumu lebih banyak. Yang lebih tua daripada ibumu masih banyak. Jadi tenang saja. Makanya slogan haji Indonesia adalah haji ramah lansia. Kalau ada masjid ramah anak, maka haji Indonesia itu haji ramah lansia. Nah, yang kasihan ya waktu di maktab itu, Pak, Masya Allah ya, sudah demensia, usia-usia yang sudah lupa ingatan. Saya pernah ketemu orang nggak pakai sandal, cuman pakai sarung, baju, sudah sepuh ya, jalannya lambat, keluar dari maktab sendirian, hilang. Bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Jawa saya coba nggak bisa. Waduh, bingung iki wong ndi. Ternyata bahasa Lombok. Dia stres di maktab, mau pulang. Aku mau pulang. Udah pengen pulang, stres. Di usia kita nggak tahu, tapi orangnya itu sudah sepuh, ngomongnya aja udah ngelantur. Itulah gambaran jamaah haji Indonesia yang terlalu melebihi batas usia. Padahal haji itu berat ya. Ya, alhamdulillah ada teman Lombok yang bisa menerjemahkan. Nah, jadi kita bisa antarkan. Nah, yang seperti ini kalaupun terjadi gimana, Pak? Tidak masalah. Tapi diperjuangkan. Jadi Anda daftar haji, tawakal ala Allah. Jika mati dalam posisi belum jadi berangkat, berarti mati dalam penantian ibadah. Mati dalam penantian ibadah. Mulia atau tidak? Mulia ya. Karena mungkin banyak orang yang punya harapan tertentu, tapi sampai dia meninggal harapan itu belum terwujud. Nabi SAW gambarkan, beliau membuat kotak ya. Beliau buat kotak, lalu beliau membuat garis panjang nembus kotak itu. Jadi
Ini kotak yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau buat garis panjang di sini, Pak. Nembus kotak ini. Kemudian beliau mengatakan, hadzal insan wa hadza ajalu. Ini manusia, perjalanan hidup manusia, dan ini ajalnya. Muhitatun alaih, yang meliputi dirinya, mau bergerak kemanapun pasti akan nembus ajal, akan melewati ajal alias mati. Nah, garisnya ditembus oleh Nabi SAW sampai di titik luar ini, dan ini cita-citanya. Cita-citanya di mana? Di luar batas ajal, sehingga sampai manusia itu mati, cita-citanya belum terwujud. Sampai manusia mati, cita-citanya belum terwujud. Maka tergantung ini cita-cita mulia ataukah cita-cita biasa. Kalau mulia seperti pengen haji sampai mati belum terwujud, insya Allah jadi cita-cita yang mulia. Daripada yang lain pengen poligami, mulia mana? Lebih mulia mana? Ya, makanya yang cita-cita kayak gitu dipangkas saja sudah selesai, biar tidak ada harapan lagi ya. Nah, selanjutnya Allah silakan Pak Tohari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa kasus yang pernah kita alami di Mojokerto dan di Kediri, Ustaz. Satu, teman-teman para ikhwan ini ketika berusaha secara individu ini rata-rata sukses, tetapi ketika berserikat lah ini mulai bergelimpungan, sehingga semoga dengan KPM ini kita dapat belajar dan dapat pelajaran yang sangat berharga, sehingga bisa membangun sebuah komunitas yang seperti kita pernah baca di buku orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak akan belanja kepada orang lain selain kepada orang Yahudi. Nah, apakah kita bisa membangun sebuah komunitas yang demikian sehingga perputaran keuangan dan dari kelompok yang kecil ini perputaran keuangan ini bisa sukses, sehingga bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Abdul di beberapa yang lalu adalah pengusaha yang sukses adalah yang senantiasa taat terhadap Allah. Yang kedua, karena secara berserikat terkadang kita ini gulung tikar, sehingga kasus yang pernah kami alami di Mojokerto itu juga di Kediri ini akhirnya udah ikut saham saja, ikut penyertaan modal dengan katakanlah 50 juta atau 100 juta tiap bulan, antum tak kasih 2%. Lah, bagaimana dengan status penyertaan yang dengan sistem demikian tadi tetap dapat 2% selama di dalam usaha tersebut? 2% dari modal ya? Dari modal penyertaan yang diberikan. Dari modal 2%. Iya. Ini kan agak saya pernah dapat ya, riba. Mohon di penjelasan, Dok. Masya Allah. Demikian. Dan yang terakhir, kami pernah membangun sesuatu bangunan, katakanlah ini lagi-lagi terhadap teman-teman. Ini juga tidak amanah. Katakanlah kita sudah terjadi kontrak 150 juta, serah terima kunci, tapi akhirnya molor sampai 200 lebih, kita tambah, terakhir juga nggak jadi juga. Lah ini mohon perhatian buat ikhwan semuanya, jaga seperti yang disampaikan tadi, amanah. Jazakumullah, barakallahu fiik. Baik. Sudah terbit matahari ya? Udah terang sekali. Kita coba bahas yang pertama tadi ya. Bisa nggak sih pengusaha muslim itu saling mendukung dalam kegiatan ekonomi mereka? Ini sangat mungkin. Kalau tadi Bapak cerita tentang pengalaman Yahudi, Yahudi tidak akan belanja kecuali dari Yahudi, sehingga mereka satu sama lain saling mendukung. Maka
Seorang muslim seharusnya bisa seperti itu. Walaupun bukan berarti membatasi, boleh-boleh saja dia bertransaksi dengan non-muslim. Cuman kami sarankan begini ya, kerjasama itu ada dua Pak. Ada kerjasama bisnis konsorsium, sehingga ini modal kerja bareng. Ada kerjasama yang kedua, sifatnya hanya mereferensikan, ngajari, ngasih motivasi, dan seterusnya. Nah, kalau sekiranya yang pertama ini bisa memicu sengketa gara-gara membuat usaha bareng konsorsium, terus mereka jadi berantem, mending nggak usah dulu aja. Mending nggak usah dulu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kerjasama bentuknya adalah saling mendukung, silahkan. Misalnya tadi ya, rumah produksi, di KPMI ada rumah produksi. Ada orang pinter membuat brand, tapi nggak bisa memproduksi barang. Saya pengen bikin baju, saya punya brand, punya media untuk memasarkan, tapi untuk bikin bajunya saya nggak bisa. Nah, rumah produksi ini nanti akan menyambungkan siapa butuh apa, siapa punya apa, sehingga dia tinggal suplai aja. Ini saya punya produk, nanti silahkan kamu pakai brand, jual beli putus, insya Allah nggak ada sengketa jual beli putus. Jadi bukan bentuknya syirkah, tapi jual beli putus, selesai di depan karena sudah jual beli. Itu insya Allah lebih aman, tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Begitu ya? Ada yang misalnya punya produk tapi nggak bisa memasarin, terus dia minta tolong dengan komunitasnya, ini saya punya produk seperti ini, jumlahnya banyak, sekiranya ada orang yang butuh silahkan sampaikan. Nah, dia dibantu dipasarin oleh orang lain, itu juga bagus. Jadi intinya kerjasama dalam bentuk saling bantu itu lebih bagus daripada kerjasama dalam bentuk penyertaan modal, karena yang penyertaan modal itu sensitif, berantem. Nah, di beberapa kota itu sudah ada pasar muslim. Di Madiun sudah ada apa namanya, YMF ya, Youth Muslim Fair. Surabaya sudah ada Halal Fair kalau nggak salah. Kediri ini besar mas, insya Allah kalaupun ada, saya yakin rame. Jadi mungkin nanti sekali waktu Kediri bisa bikin pasar Muslim Kediri ya, PMK ya, cuman 3 hari aja, Jumat, Sabtu, Ahad, dan tutup. Untuk mengembangkan UMKM Muslim yang ada di Kediri yang ingin saling bertransaksi dengan maksimal. Wallahu a'lam. Terus yang kedua tadi modal dengan bagi hasil berdasarkan modal. Bagi hasil itu berdasarkan untung, berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Maka kalau bagi hasilnya berapa? 2%. 2% kali modal, nanti kan flat ya. Sehingga kalau Bapak tanam modal 100 juta, bagi hasilnya 2% per tahun atau per bulan, jadi dapatnya 2 juta terus per bulan. Nah, kayak gini nggak boleh. Ini riba namanya. Ini riba. Yang benar gimana? Bagi hasilnya berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Nah, penjawab misalnya. Baik. Yang ketiga tadi lupa ya. Kita berikan dulu yang kesempatan nanti barangkali bisa diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, ini saya menanyakan terkait pekerjaan muamalah. Saya kan sekarang untuk saat ini bekerja di perusahaan swasta perkanan yang bekerjasama dengan pihak pemerintah. Jadi setiap ada pengadaan barang jasa, kami yang memajukan untuk penawaran. Saya ditunjuk oleh owner kami, owner perusahaan sebagai tim pemasaran. Jadinya nanti kalau sudah ada
deal dengan dinas ataupun rumah sakit itu dari pihak pimpinan saya untuk menganjurkan untuk memberikan tip nanti kalau misalkan maksudnya di harga itu sudah termasuk harga pemberian seperti itu, dan itu sudah pesanan dari pihak pimpinan, tapi di hati saya itu saya mengingkari. Terus itu seperti apa hukumnya? Terus yang kedua, bila mana dari pihak dinas atau pihak pimpinan itu dia, Mas nanti kalau ada misalkan sisa dari anggaran dari pembelian saya, nanti ini sebenarnya kita anggarkan untuk ke teman-teman semua, maksudnya teman-teman dinas, jadi untuk kepentingan bersama. Itu untuk kepentingan bersama. Iya. Amplop bersama ya. Jadi bagaimana seperti itu? Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik. Kita nggak tahu sampai kapan budaya seperti ini akan hilang dari bumi Indonesia. Karena edukasinya itu nggak seimbang. Misalnya ustadz mengajarkan, tapi di lapangan dilupakan, dan itu nampaknya saling kerjasama, pengusahanya, vendornya, dan orang dalam pemerintahannya. Vendornya udah pesen kayak tadi ya, jadi nanti kasih aja uang tips. Padahal ini kan laknat, itu riswah. Nabi SAW melaknat, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Ini doa buruknya Nabi SAW. Rasulullah SAW melaknat yang nyogok, yang nerima sogok, dan ra'ish. Ra'ish itu artinya perantara sogok. Dia bukan penerima, dia bukan penyogok, tapi dia perantara. Ya, tidak boleh seperti itu. Maka yang benar gimana? Kalau mau ada diskon atau titipan, maka diberikan ke lembaganya, bukan ke individunya. Pak, tadi sudah saya kasih diskon sekian, pokoknya Pak, harga kami paling bersaing. Kalau Bapak minta sesuatu untuk pribadi, saya nggak kasih. Tapi kalau Bapak minta untuk kegiatan operasional, saya kasih. Nah, jadinya kita diskon dan nanti lembaga tersebut bayarnya lebih murah karena kita diskon. Gitu ya? Sehingga diskon itu untuk lembaga bukan untuk individu. Lalu yang kedua, apa tadi? Nah, dari pihak pimpinan kantor misalnya, ini nanti untuk seluruh kegiatan kantor. Nah, kegiatan kantor kan mereka sudah digaji, mereka sudah punya biaya operasional, tapi kenapa masih ngambil seperti ini? Jadi misalnya negara bayar 20, manfaat yang diterima negara cuma 15, yang 5 apa? Diecer-ecer tadi. Kalau ada yang menerima amplop liar dan seterusnya, padahal amplop liar ini adalah sisa-sisa sogok yang diberikan oleh para vendor untuk orang dalam di lembaga, di instansi pemerintah tadi. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan dari Umat, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Suami mencoba usaha tapi istri kurang setuju dengan usaha tersebut karena risiko besar. Qadarullah usaha suami bangkrut, mau tidak mau istri menanggung full kerugian akibat bangkrut tersebut karena tidak ada harta lagi kecuali harta istri. Pertanyaannya, bagaimana hukum suami menggunakan harta warisan dari istri? Bagaimana jika istri tidak ridho? Apakah benar namanya rumah tangga susah bahagia ditanggung berdua, istri juga ikut menanggung kerugian juga? Ikut, istrinya ikut saham buat oke, ini setengah curhat itu. Kalimat terakhir kayaknya salah ya. Bahagia susah ditanggung bersama. Ada suami yang mesem bahagia, istrinya nangis. Ada istrinya yang bahagia, suaminya nangis. Suami istri masuk ke dalam mall, terus mereka belanja. Selesai belanja, ke kasir, bayar ya. Begitu keluar dari mall, siji seneng, siji senep. Yang seneng yang mana? Jadi rumus yang tadi Anda sebutkan itu kayaknya nggak ada itu. Pasti biasanya saya ingin menggembirakan kamu, membahagiakan kamu.
Sebenarnya intinya berjuang untuk saling membahagiakan. Selanjutnya, untuk kasus yang tadi disampaikan, suami dilarang memanfaatkan harta istri kecuali dengan izinnya. Itu kata kunci. Sebab hukum asal harta istri milik istri, sebagaimana hukum asal harta suami milik suami. Kalau nggak ada izin gimana Pak? Ya dolim, jadi utang sampai suami mengembalikannya. Jangankan harta warisan istri, ada harta yang awalnya milik suami dikasihkan ke istrinya, lalu suami mau ngambil lagi, itu wajib izin. Padahal awalnya dari dia. Contohnya mahar, mas kawin. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Berikanlah kepada para wanita istri kalian mahar pernikahannya. Kalau mereka secara sukarela mengizinkan kalian untuk mengambil mahar itu, ya silahkan diambil, tapi harus sukarela. Padahal asalnya dari mana? Asal mahar itu dari mana? Dari suami. Dari suami dikasihkan ke istri. Itu pun kalau suami mau pakai, wajib izin istri. Apalagi harta yang suami nggak punya peran sama sekali. Ini murni warisan dari bapaknya. Nah, kenapa kamu ngambil? Apa nggak malu? Tapi usaha saya gagal. Ya sudah, gagal biarin gagal. Mau ditarik lagi kan nggak bisa. Sekarang masih punya peluang yang lain. Semoga nanti di usaha yang lain kamu bisa berhasil. Wallahu a'lam. Beberapa teman saya suka update status tentang nasihat-nasihat, dalil-dalil, tapi di lain waktu juga update foto makanan atau minuman enak, jalan-jalan kebersamaan dengan anak-anak. Saya kurang mampu ekonomi, tidak bisa beli makanan tersebut, dan bertahun-tahun belum punya anak, sedih melihatnya. Saya berpikir sudah ngaji kok masih suka update status kenikmatan yang bisa bikin orang lain sedih. Apa saya yang baper atau teman saya yang salah? Ya? Gimana ini? Yang benar yang mana ini? Yang baper. Yang baper ya. Ya, intinya lihatlah ke arah yang lebih bawah. Sehingga kalau bapak, saya belum punya anak, tidak mampu, nggak bisa jalan-jalan seperti itu, lihat kepada yang lebih bawah. Pak, ada yang belum punya istri Pak, dia yang belum menikah, padahal usianya sama dengan usia Anda. Bapak sudah punya istri, sudah bisa menikah, punya kendaraan. Dengan melihat yang lebih bawah, kita insya Allah tidak baper. Maka jangan jadi orang yang gampang baperan. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.